Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau review MacBook Air 2008. Kalau kalian tahu ini MacBook paling legend ya. Dan juga MacBook ini versinya tuh rare banget karena ini kan terakhir buatan dari Steve Jobs. Ini MacBook Air generasi 1 yang pertama kali dibuat sama Apple. Jadi ini aku mau review sedikit tentang kondisi dan apa masih layak digunakan untuk di tahun 2023 ini guys. Jadi aku coba start booting dulu, kita lihat untuk booting pertama kalinya itu berapa detik atau berapa menit. Itu kalau kalian lihat layarnya flicker itu FPS dari kameranya ya guys ya, bukan dari layarnya. Jadi kameranya HP ini yang aku pakai buat ngerekam itu FPS-nya terlalu tinggi. Jadi dia layarnya kayak agak flicker tadi di awal tuh. Jadi aku bilang ini rare kenapa guys? Karena ini MacBook susah banget dapat secondnya. Kalaupun ada juga kondisinya paling ya mati, nggak bisa nyala gitu. Kalau dibandingkan dengan MacBook White atau MacBook yang putih itu kan masih banyak beredar bekasnya guys. Kalau ini tuh susah banget. Dan juga MacBook Air 2008 ini waktu pertama keluar tuh harganya mahal banget. Kalau kalian mau cek di YouTube-nya Apple tuh juga ada. Dan juga ini Ultrabook yang pertama kali dibuat sama Apple ya guys ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu kan masih tebel. Yang ini tuh udah tipis banget. Dan di video promosinya itu kalau kalian lihat di webnya Apple atau di YouTube-nya Apple tuh MacBook ini dimasukin di dalam amplop guys. Kalian bisa cek di YouTube-nya Apple. Jadi ini udah masuk ke login screen ya. By the way ini tahun 2008 juga sudah ada backlight-nya guys. Dan juga bodinya sudah full aluminium juga. Ini aku coba untuk masuk menu dulu. Di sini macOS-nya itu OS X Lion guys ya. Jadi ini macOS-nya jadul banget juga dan nggak bisa di-upgrade lagi, udah mentok di Lion. Kalaupun mau kalian upgrade juga ini paling bisanya di patch guys. Itu pun kalau misal kalian mau patch harus ganti SSD-nya juga karena bawaannya masih hard disk. Dan juga nggak tahu performanya kayak gimana karena speknya sangat-sangat jadul sih. Untuk bodinya juga full aluminium. Terus ini display layarnya 13,3 inci. Logo Apple-nya juga masih nyala. Unibody juga ini paling signature. Model paling signature ya guys ya. Karena pertama kali dibuat sama Steve Jobs. Terus discontinue sampai model-model yang terbaru sekarang. Jadi untuk speknya di sini ini menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo. RAM-nya juga masih 2 GB doang, guys. Ini kita lihat detailnya dulu sebentar. Nah, jadi kayak gini, guys. RAM-nya 2 GB, speed-nya aja cuma 667 MHz DDR2. Kacau ini, speknya jadul banget. Kalau untuk sekarang sih jadul banget ya guys ya. Tapi waktu pertama keluar 2008 itu sangat-sangat futuristik sih. Speknya juga sangat bagus di tahun itu loh ya. Untuk displaynya 13,3 inci, resolusi 1280x800, udah mendekati Full HD. Terus ini untuk storage-nya 80 GB menggunakan ATA disk. Kalau kalian tahu ATA disk itu bukan SATA ya guys ya. ATA disk itu sebelumnya SATA, jadi itu dia pakai hard disk yang ukuran 1,8 inci. Terus di sini cycle count-nya sehat. Ini cycle count-nya ada di 60, full charge-nya 4800, jadi baterainya masih awet. Kebetulan juga udah pernah diganti baterai pastinya karena ini MacBook keluarannya lama banget sudah guys. Untuk tipe modelnya itu MacBook Air 1,1 ya guys ya. Itu model di logic board-nya. Jadi ini yang versi mid, karena ada dua versi, yang satunya itu versi LED. Kalau MacBook Air 2008 yang versi LED itu masih support di macOS yang agak baru guys. Contohnya kayaknya Maverick sih, atau Yosemite lah, lupa saya. Jadi ini aku mau coba kameranya dulu. Kita lihat kualitas kamera laptop tahun 2008 guys. Untuk kameranya sih kalau aku bilang ya lumayan lah ya guys ya. Tahun segitu. Ini bersih sih kameranya, cuma banyak noise saja karena backlight cahayanya. Tapi kalau dibilang terang ya terang guys.
Ya kalau dibandingkan sama laptop-laptop lain di tahun segitu pun jauh ya guys ya, ini masih lebih bagus. Di sini juga sudah ada backlightnya. Backlightnya bisa diatur, ada 12 tingkat cahaya yang bisa kalian redup atau terangin guys. Terus warnanya putih backlightnya. Full size ya guys ya di semua keyboardnya. Keren sih, di tahun segitu 2008 tuh gak kebayang sudah ada backlight. Terus ini keyboardnya berbeda ya sama MacBook yang baru-baru sekarang. Jadi di sini masih ada pencetannya guys. Jadi kayak laptop Windows gitu. Tapi di keyboardnya udah support banyak gestur juga. Multi touch lah istilahnya guys. Kalian di tahun 2008 laptop multi touch, ada backlight, body full aluminium. Itu cuma ada di MacBook guys. Kalau kalian nggak percaya harga barunya dulu, kalau kalian cek aja di webnya Apple atau di YouTube-nya itu starting ada di atas 22 juta loh guys harganya. Harganya tuh mahal banget di tahun 2008 tuh. Jadi nih yang aku bilang multi touch ini banyak gesturnya guys, sama kayak MacBook yang baru. Jadi di sini sudah support mungkin ada 16 gestur ya, kurang atau lebih sekitar segitu guys. Jadi kalau menurutku sih trackpadnya mirip-mirip aja, cuman dia agak kecil aja guys layoutnya. Dan juga masih ada tombol fisiknya untuk klik kiri kanannya. Belum menyatu istilahnya di trackpadnya. Gesturnya juga oke, lancar aja. Ini aku coba kasih lihat App Store-nya. Jadi App Store-nya ya App Store jadul banget. Nanti aku juga kasih penjelasan guys ya sampai di akhir, kalau misalnya kalian nonton nanti aku jelasin. Atau di tengah video atau di akhir lah aku jelasinnya. MacBook ini worth it gak kalian beli. Terus performanya kalian bisa lihat di video ini aja. Untuk performanya seperti apa. Jadi kalau untuk gestur tuh lancar aja, gak ada kendala. App Store-nya juga agak nge-lag guys. Wifi-nya sih yang nge-lag. Kalau untuk model mirip-mirip aja guys ya sama MacBook yang baru. Ini juga tipis banget. Kalian bisa lihat ini. Terus di sebelah kiri cuma ada port MagSafe aja, port charger. Ada yang unik sih di sini. Dia port USB-nya itu guys, di sebelah kanan nanti aku tunjukin. Nih, jadi yang ini guys. Ini kan portnya kayak tersembunyi gitu. Harus ditarik dulu baru dia keluar portnya. Jadi cuma ada USB, terus mini display sama jack audio. Jadi pelit guys, portnya itu cuma segitu aja. Port USB aja cuma ada satu. Unik sih, karena ditarik gitu loh. Mungkin di tahun 2008 tuh gak kepikiran cara bikin port di body yang tipis kayak gini tuh kayak gimana. Jadi dibuat lah kayak gini, kayak tersembunyi gitu. Untuk bodinya sih tipis ya, sama aja kayak MacBook yang keluaran baru sekarang. Tipisnya sekitar segitu guys. Ini untuk kondisi yang aku dapat ini banyak lecet sih guys ya, kayak scratch gitu. Kalau dent sih di sudut-sudutnya nggak ada, cuman ada di bagian dekat logo Apple-nya itu. Ya wajar lah pemakaian karena juga mengingat umurnya ya udah lama gitu guys. Jadi kalau misalnya dapat kondisi perfect itu kayaknya nggak mungkin. Terus di sini anehnya di keyboardnya itu ada tombol eject CD guys. Padahal di MacBook-nya ini nggak ada CD-ROM-nya. Keyboardnya ini sama kayak punya MacBook Pro, ada tombol buat eject CD, tapi di sini nggak ada CD-ROM-nya. Cuman yang aku baca di webnya Apple itu kalau misal kalian beli baru ini dulu, itu dapat CD-ROM guys, eksternal gitu. Terus di sini udah ada Bluetooth, ada Wi-Fi, speaker udah stereo. Baterainya awet, di tahun segitu MacBook ini baterainya awet banget guys. Kalah lah laptop yang lain-lainnya tuh kalah.
Jadi ini aku mau kasih lihat wallpapernya di macOS Lion ini guys ya. Kalau kalian lihat itu model-model aplikasinya itu jadul banget ya. Terus di sini ada CD, DVD gitu. Ini juga layout aplikasi iCloud ini. Maksud saya pengaturannya seperti ini. Jadul banget, kayak di iPhone 4S atau 3 gitu ya. Wallpapernya di ini guys. Wih, jadi singa nih. Anjay. Layarnya keren sih menurutku ya, tajam gitu loh. Walaupun ini laptop keluaran lama banget. Terus feeling ngetik keyboardnya itu enak, sama kayak di MacBook Pro. Kalau kalian tahu lah produk Apple tuh keyboard pasti sudah enak, trackpad juga, gesturnya enak. Terus baterainya awet, bodi aluminium ya gitulah guys. Di tahun 2008 tuh kayaknya belum ada kepikiran sih produsen lain untuk buat laptop yang kayak gini. Kendalanya sih ini ya, laptop ini kalau misal kalian mau pakai di tahun sekarang itu udah nggak worth it guys. Jadi ini lebih cocoknya untuk kalian koleksi atau kolektor yang fanatik Apple lah istilahnya. Buat disimpan gitu kan ada tuh yang kolektor. Aku bilang nggak worth it kenapa? Karena ini sudah OS-nya mentok, udah nggak bisa di-upgrade lagi. Support hardware-nya, software-nya itu udah nggak ada guys. Jadi misalnya kalian mau pakai aplikasi yang terbaru tuh udah nggak bisa. Terus speknya jadul. Ibaratnya tuh speknya yang nggak kuat buat ngapa-ngapain gitu. Cuma kalau sekedar kayak buka-buka aplikasi yang ringan-ringan ya bisa lah. Ini aja aku coba untuk buka Google Chrome, kayak agak delay gitu, agak laggy, nge-lag gitu guys. Dan juga buka YouTube tuh udah nggak bisa guys. Kalau bisa sih buka YouTube, cuma kalau misal kalian play video itu nggak bisa patah-patah dia. Mungkin kalau misalnya di upgrade SSD, terus di upgrade macOS-nya mungkin ya bisa sih. Kalau aku lihat video-video orang luar negeri gitu bisa guys. Sebelumnya aku udah ada coba buka YouTube tuh patah-patah banget, nge-lag banget. Ini aku coba buka SoundCloud juga kayaknya agak lambat gitu. Kalau di Safari udah nggak bisa buka YouTube, jadi solusinya pakai Google Chrome. Buka Google Chrome, buka YouTube di Google Chrome maksud saya, itu lemot banget guys, patah-patah gitu. Dan juga perbedaan MacBook ini sama yang MacBook 2010 sampai ke 2017 itu engselnya itu, kalau kalian perhatikan engselnya tuh guys, itu beda ya. Kalau ini kan engselnya di luar. Kalau yang terbaru itu engselnya dia di dalam menyatu. Ini aku mau coba speakernya guys. Kalau speakernya sih bagus banget loh. Sama kayak MacBook keluaran baru aku dengernya sih. Kayak MacBook 2015, speakernya stereo gitu, bassnya padat, suaranya nyaring, bulat. Kalau buka SoundCloud sih nggak nge-lag ya. Pokoknya kalau kalian buka YouTube aja pasti udah nge-lag banget guys. Kalau yang lain-lain sih aman aja. Ya jadi gitu, kalau kalian mau beli ya aku saranin sih kalau misal kalian mau simpan atau mau koleksi atau pemakaian sekedar yang ringan-ringan aja guys. Kalau tongkrongannya sih cakep, cuma kalau misal kalian mau pakai untuk daily gitu ya nggak bisa guys. Nggak bisa banget. Ini untuk suara speakernya ya. Ya jadi begitu aja guys. Aku cepet-cepet aja karena takutnya kena copyright aja gitu. Karena ini kan playnya di SoundCloud, nggak tahu tuh copyright apa enggak. Kalau di YouTube kan bisa kelihatan ini copyright atau enggak.
Desain model sih cakep guys ya, tongkrongannya keren. Kalian bawa nongkrong juga orang nggak tahu ini MacBook kapan, kecuali yang ngerti MacBook gitu. Tapi kalau misalnya buat dipakai daily sih ya aku saranin sih jangan. Kalian jangan ngambil MacBook tipe yang ini. Mending kalau kalian buat koleksi aja sih guys, buat disimpan gitu. Karena harga pasarannya ini naik terus loh. Kalau kalian cek di marketplace tuh sampai ada yang jual di 5,5 juta, ada yang jual 3 juta. Kalau kondisinya bagus, nyala normal gitu guys, kayak gini. Kalau misalnya kalian buat pakai di harga segitu sih, mending kalian cari laptop lain aja guys. MacBook tipe lain atau laptop Windows yang lain aja. Ini aku mau coba buka iTunes. Kalau untuk multitasking, buka-buka aplikasi yang bawaan sih lancar aja guys ya. Buka Microsoft Word yang itu bisa juga. Microsoft Word-nya tapi yang versi jadul, tahun 2010 atau 11 gitu. Ini untuk iTunes-nya pun jadul banget ya tampilannya. Tapi kalau dipakai sih oke sih guys. Maksud saya tuh kalau dipakai untuk mengenang gitu istilahnya. Tuh kedip-kedip. Kedip-kedip ini karena lagi proses buka ini guys ya. Buka lagu-lagunya gitu. Untuk mengenang buatannya Steve Jobs gitu ya. Laptop ini. Karena sebelum Steve Jobs meninggal kan ini laptop yang paling terakhir dia buat. Dan dia juga sendiri yang memperkenalkan guys. Kalau kalian lihat videonya di YouTube-nya Apple itu ada. Ini juga sudah terinstall Microsoft Office ya. Sekedar ngetik, sekedar apa ya istilahnya ya, buat ringan-ringan gitu guys. Bisa aja sih sebenarnya. Laptop ini worth it kalau misalnya kalian dapat di harga 1 jutaan guys, 1,5 atau 1,3 gitu guys. Kalau di atas itu mending gak usah sih ya. Jadi mungkin itu aja guys yang saya bisa share. Kalau kalian suka komen di bawah. Jangan lupa di like, thank you.